ini dalam kepemimpinan Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari kasus-kasus yang ada, kita analisa dulu kasusnya itu. Kan biasanya di dalam suatu sekolah itu kan ada banyak kasus ya, entah itu kasus peserta didik maupun kasus guru atau karyawan. Nah, dari kasus-kasus tersebut kita analisa, kemudian kita spesifikasi kasus-kasus ini masuknya ke apa nih? Apakah ke dalam dilema etika atau ke... Ya, Ibu. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya? Yang dianggap efektif adalah dalam penyelesaian kasus tersebut kita berdiskusi dengan teman-teman atau tim yang saya rasa mampu ikut membantu menyelesaikan kasus tersebut. Karena kalau misalkan kita melibatkan tim, biasanya kan suka ada ide atau masukan-masukan dari tim yang mudah-mudahan itu keputusannya adalah keputusan yang baik dan membawa manfaat untuk semuanya. Pertanyaan berikutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya biasanya itu orang yang berkasus itu susah diajak untuk berkoordinasi atau susah diajak bekerja sama dan agak susah diberi masukan. Nah, itu yang menjadikan agak susah untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika. Untuk selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Seperti apa bentuk atau prosedur yang Ibu lakukan? Untuk penyelesaian kasus dilema etika, saya tidak memiliki jadwal atau tata cara tertentu. Karena kita tergantung kasusnya. Kalau memang kasus itu urgent harus segera diselesaikan, maka kita harus segera selesaikan sebisa mungkin. Tapi kalau misalkan kasus tersebut bisa kita karena kan di dalam penyelesaian kasus kan ada yang bisa cepat diselesaikan, ada yang agak lama. Nah, untuk yang agak lama diselesaikan itu kita memiliki target waktu. Memang tidak terjangkau, tapi kita punya target waktu. Misalkan kasus ini harus selesai 1 hari, 2 hari, atau paling lama 1 minggu, seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk orang yang membantu, biasanya saya melibatkan tim, dalam hal ini tim manajemen. Kan saya memiliki 3 wakil di sekolah yang kalau setiap ada kasus kita sering diskusikan dan biasanya mereka memberikan masukan-masukan. Dari masukan-masukan tersebut kemudian kami rangkum untuk menyelesaikan permasalahan kasus dilema etika. Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika adalah sebagai seorang pemimpin, yang pertama untuk menyelesaikan kasus kita harus berdasar pada regulasi atau panduan yang ada. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa bijak dalam pengambilan keputusan. Diusahakan sebisa mungkin keputusan itu mengambil bisa bermanfaat untuk orang lain dan tidak merugikan. Jadi jangan sampai ada satu sisi yang dirugikan, satu sisi yang diuntungkan. Sebisa mungkin keputusan tersebut diambil yang bisa semuanya sama-sama diuntungkan atau sama-sama tidak menjadi masalah
baru di kemudian harinya. Terima kasih. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih ya pertanyaannya dari Bu Ani ya. Bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika moral. Dilema etika atau bujukan moral? Dilema atau etika bujukan moral. Baik. Saya selama ini sebagai kepala sekolah ya, mengidentifikasi setiap ada dilema di sekolah ini. Saya mengidentifikasinya berdasarkan kepada berapa berat sih kasus, berapa berat sih adanya dilema etika di sekolah ini. Karena berdasarkan faktor dari berat akademik. Kemudian yang kedua bisa dituntaskan, diselesaikan dalam waktu atau secepatnya atau butuh proses. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik, terima kasih. Bagaimana saya mengambil keputusan ya? Selama ini yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan, pertama saya akan melibatkan guru-guru senior. Guru-guru senior ini atau guru-guru yang bisa saya ajak untuk bekerja sama dalam pengambilan keputusan. Nah, ini saya lakukan dalam tahap pengambilan data dulu, ya, pengambilan data, kemudian saya kumpulkan data, nanti baru saya menganalisis, saya proses data tersebut. Nah, Oke, baik Ibu, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah apa Ibu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? dalam hal Dalam hal pengambilan keputusan, dilema etika dan bukan moral. Oke, terima kasih. Prosedur yang biasa saya lakukan di sekolah ya. Pertama sekali, ini sudah menjadikan rutinitas pembiasaan. Ya, pembiasaan saya di sekolah ini melakukan program pembiasaan setiap pagi itu briefing 10 menit sebelum guru-guru saya ini melakukan aktivitas. Nah, gunanya ini saya gunakan manfaatnya untuk ya tadi meminimalkan bila ada problem-problem ya, karena di saat itu saya mainkan peran saya menyampaikan informasi, menyampaikan nasihat, sehingga selama ini sih dalam problem etika moral ya tidak terlalu banyak pekerjaan buat saya. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika? Oke. Selama ini ya yang saya anggap efektif, pertama sekali itu saya mainkan peran saya yang pembiasaan 10 menit itu efektif. Karena di situ selain kita menyampaikan nasihat, itu biasanya bila sudah ada gejolak problematika itu biasanya bisa teredam. Kemudian yang kedua yang saya rasakan selama ini efektif, saya tidak sendiri ya, saya selalu bekerja sama dengan beberapa orang guru untuk berkomunikasi bila ada persoalan seperti ini, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan. Yang ketiga, baru bila yang kedua ini itu tahap-tahap yang sudah kita lakukan. Yang ketiga itu pengambilan keputusan dari saya.
Nah, setiap pemimpin dalam mengelola sekolah pasti punya tantangan, pasti. Cuman kadarnya ada yang cepat terselesaikan, ada yang memerlukan proses. Tantangan saya di sini boleh dikatakan tidak begitu berat ya. Kenapa tidak begitu berat? Karena selama ini yang peran saya lakukan, yang briefing setiap pagi itu ampuh. Jadi itu bisa meminimalkan ya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Tapi memang ada satu dua yang tantangan seperti yang pertanyaan tadi sampaikan pada saya, itu bila tidak terselesaikan, itu biasanya saya tentunya melakukan berkomunikasi, mungkin orang yang lebih dari atas dari saya, misalnya pengawas dengan saya, untuk bertanya bagaimana trik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Insya Allah sampai saat ini sih tidak ada masalah, terselesaikan. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, setiap pimpinan pasti punya ya katakanlah. Nah, kalau yang saya lakukan selama ini, katakanlah bila ada persoalan, ya, tidak ada persoalan, mungkin nanti di saat briefing saya itu dipertajam. Kemudian berikutnya setiap hari Jumat, kalau saya itu kan Jumat evaluasi ya. Jumat evaluasi terhadap semua program, terhadap semua permasalahan yang ada di sekolah, itu salah satu tata kala saya. Kemudian prosedurnya, kalau prosedurnya itu tata kala termasuk itu prosedurnya nanti sudah punya jadwal ya, jadwal harian, jadwal mingguan, kemudian penyelesaian masalah. Biasanya kalau masalah yang seperti itu memang mungkin pengumpulan data dulu. Pengumpulan data, kemudian biasanya saya lakukan tidak menunggu, biasanya langsung action saya. Nah, tentunya saya akan melakukan memanggil yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Karena prinsip saya jangan pernah menunda bila ada satu persoalan, harus menuntaskan. Yang berikutnya Ibu, adakah seseorang nih Bu, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang? Seseorang ini bisa teman atau guru di sekolah, kemudian mungkin pasangan hidup kita ya, tempat kita berkomunikasi, kemudian keyakinan saya punya keyakinan saya pasti mampu menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah. Itu keyakinan saya pasti mampu. Karena itu prinsipnya kami, gak pernah mau dia menutup permasalahan, menunda permasalahan, sehingga di situ letaknya melihat seorang pemimpin kalau tidak menuntaskan permasalahan itu terlihat pemimpinnya tidak sendiri. Itu prinsip Ibu. Ibu terakhir nih, dari semua yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik ya dalam memimpin sebuah sekolah. Ternyata kita itu harus perlu kolaborasi dengan guru, harus berkomunikasi dengan guru. Kita harus punya tim. Tim ini merupakan orang yang bisa benar-benar bisa kita percaya ya untuk menyelesaikan persoalan. Atau terus yang kedua, yang itu kita harus punya keyakinan, menyatakan diri kita sebagai pemimpin, saya harus bisa, saya pasti mampu melakukan.
Itu keyakinan saya.